apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. 2 lokasi wisata desa adat di Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah disterilisasi dengan penyemprotan disinfektan oleh tim Kompi 2 Batalion A Pelopor Satuan Brimob Polda Nusa Tenggara Barat. Karena tidak mengindahkan instruksi penutupan pasar hewan mengurangi resiko penyebaran COVID-19, tim Kepolisian Resort Kota Mataram dan TNI melakukan pembubaran paksa aktivitas kerumunan para pedagang di Pasar Burung Sindu, Cakranegara, Selasa siang. Prihatin terhadap terjadinya kelangkaan masker pasca merebaknya virus COVID-19, warga binaan Rumah Tahanan Negara kelas 2B Praya Kabupaten Lombok Tengah berinisiatif membuat masker untuk memenuhi stok kebutuhan masker untuk seluruh petugas dan penghuni rutan. Bersama saya Hulda Ramatia, inilah Berita Mataram hari ini. Dua lokasi wisata desa adat di Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah disterilisasi dengan penyemprotan disinfektan oleh tim Kompi 2 Batalion A Pelopor Satuan Brimob Polda Nusa Tenggara Barat. Langkah tersebut dilakukan untuk membantu upaya meminimalisir resiko penyebaran COVID-19 termasuk di destinasi wisata yang biasanya ramai dikunjungi wisatawan. Langkah sterilisasi kawasan terus dilakukan tim kesehatan gabungan gugus tugas penanganan COVID-19 di seluruh wilayah kabupaten dalam mengurangi risiko penularan COVID-19. Salah satunya seperti yang dilakukan puluhan personel Kompi 2 Batalion A Pelopor Sat Brimob Polda NTB yang menggelar sterilisasi dengan penyemprotan desinfektan di 2 lokasi desa adat yakni Desa Sade dan Ende Pujut, Lombok Tengah. Kedua dusun wisata adat ini menjadi salah satu prioritas upaya sterilisasi oleh petugas karena merupakan destinasi wisata andalan berikut aktivitasnya yang tidak pernah sepi dari kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara. Upaya penyemprotan sendiri dilakukan secara terpadu dengan mengajak serta para warga kelompok sadar wisata setempat dan dilakukan di seluruh sudut desa wisata serta fasilitas umum yang kerap dijadikan tempat beristirahat para pengunjung. Ende sama Sade ini karena ini paling banyak dikunjungi oleh masyarakat, baik masyarakat luar maupun di dalam. Jadinya kita takut nanti ada indikasi ada virus ya, kena dari pengunjung terutama ya. Selain menyasar 2 desa wisata tersebut, langkah preventif pencegahan penyebaran COVID-19 rencananya akan terus dilakukan petugas di sejumlah destinasi wisata lainnya dalam rangka membantu pemerintah daerah sekaligus memberikan rasa nyaman bagi pengunjung dan masyarakat. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Lukmanul Hakim, Tim Liputan melaporkan. Upaya meminimalisir resiko penyebaran virus COVID-19 terus dilakukan pemerintah Kabupaten Lombok Timur bersama TNI Polri dengan melakukan sterilisasi dengan penyemprotan desinfektan di sepanjang ruas jalan protokol yang kerap dilalui masyarakat. Selain melakukan sterilisasi kawasan, petugas juga berkeliling menghimbau warga masyarakat agar tetap mempertahankan pola hidup bersih dan tidak menyepelekan fenomena COVID-19. Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur bersama TNI Polri dan relawan gugus penanganan COVID-19 Kabupaten Lombok Timur Selasa siang melakukan penyemprotan sejumlah ruas jalan protokol dan jalan utama di wilayah Lotim. Proses sterilisasi dilakukan petugas dengan menggerakkan kendaraan damkar dan water cannon milik Polres Lombok Timur di 3 lajur jalan provinsi serta jalan kabupaten yang terhubung dengan ruas di 10 kecamatan. Selain melakukan sterilisasi jalan dan fasilitas umum, petugas juga berkeliling melakukan himbauan kepada warga untuk mempertahankan pola hidup sehat dengan mengikuti himbauan pemerintah serta tidak menyepelekan wabah COVID-19. Langkah sterilisasi dilakukan pemerintah daerah setempat bersama gugus tugas penanganan COVID-19 untuk meminimalisir resiko penyebaran virus di wilayah Lombok Timur. Masyarakatnya butuh pengayoman. Masyarakatnya butuh ketenangan, maka salah satu ikhtiar kita adalah dengan penyemprotan ini, maka kita menunjukkan bahwa negara ini hadir. Kita aparat negara ini hadir untuk mengatasi kesulitan masyarakat kita.
Proses penyemprotan disinfektan sendiri akan terus dilakukan Pemda setempat secara bertahap dengan tetap mengajak masyarakat untuk peduli pemberantasan COVID dengan berdiam diri di rumah dan tidak berkerumun untuk sementara waktu sebagai upaya social distancing memutus rantai penularan. Dari Kabupaten Lombok Timur, Muhtadun, Tim Liputan melaporkan. Belasan warga asal Lombok yang pulang kampung menumpang kapal KMP Amukti Palapa dari Sulawesi tiba di Pelabuhan Lombok Kayangan dan langsung dievakuasi tim gugus penanganan COVID-19 untuk diperiksa kesehatannya. Selain melakukan sterilisasi dan pemeriksaan kesehatan, para petugas juga mengarahkan mereka untuk segera pulang dan mengisolasi diri secara mandiri. Tak kurang dari 19 penumpang kapal KMP Amukti Palapa yang biasa berlayar dari Lombok ke Sulawesi bolak-balik untuk kepentingan berjualan ikan laut kering Selasa siang tiba di Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur dan segera dievakuasi tim gabungan kesehatan penanganan COVID-19 Lotim. Langkah evakuasi tersebut dilakukan petugas dengan mengenakan alat pelindung diri lengkap dan melakukan pengecekan kesehatan berikut suhu tubuh para warga yang dilakukan di sebuah rusunawa secara terpisah agar tidak berbaur dengan para penumpang di pelabuhan. Usai melakukan pengecekan dan mendata, petugas selanjutnya mengarahkan mereka untuk langsung pulang ke rumah dan melakukan isolasi diri secara mandiri dan tidak diperbolehkan berkeliaran selama 14 hari ke depan. Sebelumnya, pemerintah daerah berencana akan melakukan karantina di Rusunawa, namun karena kondisi kesehatan para penumpang sehat dan tidak ditemukan gejala COVID-19, akhirnya mereka diperbolehkan pulang dengan catatan harus mengisolasi diri untuk sementara waktu. Tes yang dilakukan oleh baik KKP, karantina kesehatan pelabuhan dan juga dari Dinas Kesehatan, mereka tidak terdeteksi ada gejala terhadap virus corona, sehingga kita rekomendasikan mereka untuk pulang ke rumah masing-masing, mengisolasi diri. Terhadap belasan orang yang pulang dari Sulawesi, petugas menetapkan status OTG orang tanpa gejala, namun tetap akan mendapatkan pemantauan dan pengecekan dari tim gugus tugas COVID-19 selama dalam masa isolasi diri. Dari Kabupaten Lombok Timur, Muhtadun, Tim Liputan melaporkan. Sejak mewabahnya virus COVID-19 di sejumlah daerah termasuk di Nusa Tenggara Barat, Rumah Sakit Umum Kabupaten Lombok Barat Patut Pacu terus memperketat pengawasan dengan melakukan pembatasan jam kunjung warga ke rumah sakit. Tak hanya membatasi kunjungan, pihak rumah sakit juga melakukan pengecekan suhu tubuh dan mewajibkan pengunjung menggunakan alat pelindung seperti masker dan mencuci tangan. Mewabahnya virus corona COVID-19 di sejumlah daerah membuat pola pengawasan tempat umum atau objek vital untuk publik terus diperketat termasuk sejumlah rumah sakit kabupaten yang ada di daerah. Di Rumah Sakit Umum Daerah Tribat Lombok Barat misalnya, dalam rangka pencegahan, pihak rumah sakit melakukan pengawasan dengan melakukan pembatasan jam kunjung warga ke rumah. Tak hanya itu, untuk mempermudah pengawasan, pihak rumah sakit juga menerapkan sistem satu pintu dengan penjagaan ketat dengan mewajibkan siapapun mulai pasien, keluarga maupun petugas diharuskan menggunakan alat pengaman kesehatan seperti masker dan mencuci tangan sebelum masuk ke areal rumah sakit. Untuk mengurangi resiko selain memperketat pengawasan kesehatan, pihak rumah sakit juga membatasi kunjungan keluarga pasien dalam jumlah banyak dan hanya memperbolehkan 2 orang saja dan tidak boleh membawa anak-anak. Pembatasan jumlah pengunjung, pembatasan jumlah penunggu pasien. Sama ini artinya pembatasan untuk anak-anak. Jadi anak-anak tidak boleh kecuali dia sakit. Gitu. Baru dia di poli pun demikian sama. Dan harus diperiksa juga ya tadi kesehatan. Tetap harus diperiksa. Kita pakai detektor suhu tubuh. Meski data pasien positif coronavirus di Kabupaten Lombok Barat belum ada, namun langkah pengetatan pengawasan dilakukan sebagai prosedur standar mengingat rumah sakit Tripat saat ini menjadi salah satu rumah sakit rujukan pasien COVID-19 sehingga harus mendapatkan atensi dari warga pengunjung agar mentaati aturan yang diharuskan. Dari Kabupaten Lombok Barat, Hairul Amri, Tim Liputan melaporkan. Masih bersama saya Hulara Matia, kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini.
Dua lokasi wisata desa adat di Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah disterilisasi dengan penyemprotan disinfektan oleh tim Kompi 2 Batalion A Pelopor Satuan Brimob Polda Nusa Tenggara Barat. Karena tidak mengindahkan instruksi penutupan pasar hewan mengurangi resiko penyebaran COVID-19, tim Kepolisian Resort Kota Mataram dan TNI melakukan pembubaran paksa aktivitas kerumunan para pedagang di Pasar Burung Sindu, Cakranegara, Selasa siang. Prihatin terhadap terjadinya kelangkaan masker pasca merebaknya virus COVID-19, warga binaan Rumah Tahanan Negara kelas 2B Praya Kabupaten Lombok Tengah berinisiatif membuat masker untuk memenuhi stok kebutuhan masker untuk seluruh petugas dan penghuni rutan. Karena tidak mengindahkan instruksi penutupan pasar hewan mengurangi resiko penyebaran COVID-19, tim Kepolisian Resort Kota Mataram dan TNI melakukan pembubaran paksa aktivitas kerumunan para pedagang di Pasar Burung Sindu, Cakranegara, Selasa siang. Sikap tegas tersebut diambil petugas menyikapi surat edaran Wali Kota Mataram yang menutur lokasi pasar hewan dan pasar burung di Kota Mataram untuk sementara waktu. Tindakan tegas diambil petugas kepolisian Polresta Mataram dan TNI dengan membubarkan para pedagang burung dan warga masyarakat yang masih nekat berkerumun dan beraktivitas melakukan transaksi jual beli di Pasar Burung Sindu Cakranegara Selasa siang. Proses pembubaran dilakukan petugas dengan mendatangi dan melakukan sidak di seluruh sudut pasar dan meminta seluruh pedagang untuk keluar dari areal pasar dan membawa pulang burung miliknya. Petugas juga meminta seluruh lokasi areal pasar agar dikosongkan untuk sementara waktu sesuai dengan penetapan kebijakan penutupan pasar hewan oleh pemerintah Kota Mataram sejak tanggal 26 Maret lalu sebagai langkah pengurangan resiko COVID-19. Dalam pengumuman yang disampaikan, pihak kepolisian hingga saat ini masih melakukan langkah persuasif, namun jika ke depan para pedagang tetap membandel, maka petugas tidak akan ragu melakukan tindakan tegas dan memberikan sanksi kepada warga maupun pengunjung pasar. Kegiatan menjual beli burung, dan ini juga bukan menyangkut pasar yang menyangkut kebutuhan pokok, ini hanya menjual burung. Atas pertimbangan Pemda, khususnya Wali Kota dan Pak Kapolres kemarin, kami melakukan sosialisasi sudah 3 hari. Dan hari ketiga kami melakukan pembubaran dan masyarakat alhamdulillah cukup sepi karena mereka juga sudah memahami. Sebagaimana diketahui, langkah penutupan pasar burung berikut pasar hewan di wilayah Kota Mataram dilakukan pemerintah kota sejak tanggal 26 Maret lalu sebagai kebijakan mengurangi kerumunan dan keramaian di tempat umum yang berisiko menjadi lokasi rawan penularan COVID-19. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma, Tim Liputan melaporkan. Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Barat meringkus seorang pemuda tindak pidana penyalahgunaan narkotika saat tengah mengantar pesanan pelanggan di wilayah Desa Bungkel, Kecamatan Labu Api. Dari tangan pelaku, petugas menyita 3 klip narkotika jenis sabu siap edar dan 1 unit kendaraan roda 2 sebagai barang bukti. Seakan tak peduli dengan keprihatinan warga di tengah wabah COVID-19, seorang pemuda berinisial DN 30 tahun warga Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya, Mataram diamankan tim Satres Narkoba Polres Lombok Barat karena diduga akan bertransaksi narkotika. Penangkapan pelaku menindaklanjuti laporan warga yang mencurigai gerak-gerik pelaku kerap bertransaksi narkotika di wilayahnya dan meresahkan warga masyarakat. Berdasarkan laporan tersebut, petugas kemudian melakukan pengintaian dan membuntuti pelaku, hingga akhirnya berhasil mengamankannya saat hendak mengantarkan paket narkotika pesanan pelanggan di wilayah Bengkel, Kecamatan Labu Api. Saat digeledah pasca diamankan, petugas mendapati 3 paket klip narkotika jenis sabu siap edar seberat 1,86 gram yang disembunyikan di dalam kantong celana miliknya yang belum sempat diantar ke konsumen. Kepada petugas, pelaku mengakui mendapatkan barang haram tersebut dari membeli di seorang di Kota Mataram seharga Rp1.200.000 dan rencananya akan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan. Yang kedua, yang 2 klip ini dimasukkan dalam bungkus rokok ini, dimasukkan, dan pada waktu dilakukan penangkapan ini, pelaku karena menggunakan sepeda motor sempat dibuang. Dan hasil pengembangan untuk TKP pertama yang bersangkutan mengatakan bahwa barang ini diperoleh dari seseorang di Kampung Turida.
Kasus peredaran narkoba yang melibatkan DN saat ini tengah didalami petugas untuk melacak asal muasal barang dan keberadaan para konsumen yang kerap membeli sabu dari pelaku. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 112 dan pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Lombok Barat, Awaludin, Tim Liputan melaporkan. Seorang pelaku pengedar narkoba jaringan antar provinsi dibekuk tim opsional Satuan Reserse Narkoba Polres Sumbawa saat tengah mengambil paket narkotika di salah satu kantor jasa pengiriman antar daerah. Bersama pelaku, petugas berhasil menyita barang bukti narkotika jenis ganja siap edar yang rencananya akan diedarkan di wilayah Pulau Sumbawa. Pemuda berinisial RH, warga desa Labuan Sumbawa, diringkus aparat tim Satres Narkoba Polres Sumbawa karena diduga kuat menjadi salah seorang jaringan pengedar narkoba di Kabupaten Sumbawa. Penangkapan pelaku berkat laporan masyarakat yang mengindikasikan akan ada pengambilan paket narkoba di sebuah jasa pengiriman paket antar daerah yang melibatkan pelaku RH. Laporan tersebut ditindaklanjuti petugas dengan melakukan pengintaian dan akhirnya berhasil mengamankan pelaku saat sedang mengambil paket narkoba di salah satu kantor jasa pengiriman barang di Kelurahan Brangbiji, Sumbawa. Dari tangan pelaku RH, petugas menyita satu paket ganja kering sebesar 100,5 gram yang rencananya akan diedarkan ke sejumlah konsumennya di Sumbawa. Kepada petugas, pelaku mengaku barang haram tersebut dipesan secara online dari seorang yang beralamat di Medan, Sumatera Utara dan dikirim melalui jasa pengiriman barang antar daerah. Hasil pesanan dari RH ini kita amankan 2 bungkus ya, 2 paket yang totalnya itu 105,39 gram ya. Jadi semuanya berasal dari memang pesanan dari Sumatera sana ya. Atas aksi nekatnya berbisnis narkoba, pelaku dijerat pasal 111 junto pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Dari Kabupaten Sumbawa, Sultan Fahri, Tim Liputan melaporkan. Tingginya jumlah kepulangan warga perantau dari berbagai daerah menyebabkan semakin meningkatnya jumlah warga berstatus orang dalam pantauan yang harus diawasi pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat. Meski masih berkisar di angka ratusan orang, namun langkah preventif dengan melakukan pemantauan harus terus dilakukan sebagai upaya terpadu penanggulangan COVID-19 di daerah. Tingginya minat warga urban yang selama ini bekerja di luar daerah untuk pulang kampung memasuki musim mewabahnya COVID-19 menyebabkan jumlah warga yang berstatus dalam pengawasan terus bertambah di sejumlah daerah. Di Kabupaten Lombok Barat misalnya, berdasarkan data dalam sepekan terakhir, jumlah warga yang berstatus ODP yang semula 39 orang kini meningkat menjadi 203 orang yang penambahnya dari data jumlah warga perantau ke kampung halamannya. Kondisi ini tentunya harus menjadi atensi bersama pemerintah daerah dalam mengintensifkan pemantauan kesehatan para warga urban kendati di Kabupaten Lombok Barat masih belum ditemukan kasus positif COVID-19. Dalam hal ini, Pemda sendiri memastikan akan terus melakukan berbagai langkah pencegahan resiko penyebaran virus corona dengan memperketat pemantauan warga perantau dan melakukan sterilisasi dengan penyemprotan desinfektan sekaligus mengencarkan sosialisasi dan edukasi warga tentang dampak dan resiko penyebaran virus COVID-19. Jadi kondisi di Lombok Barat pada saat ini alhamdulillah karena semua pejabat Lombok Barat kompak dalam melaksanakan arahan Bapak Bupati, arahan Ibu Wakil Bupati, di mana juga semua satgas, ya anggota satgas. Hingga minggu terakhir di bulan Maret saat ini, berdasarkan data dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Kabupaten Lombok Barat, jumlah warga berstatus orang dalam pantauan sebanyak 203 orang, sementara status orang dalam pengawasan hanya 1 orang. Dari Kabupaten Lombok Barat, Hairul Amri, Tim Liputan melaporkan. Masih bersama saya Hulara Matia, kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini.
Dua lokasi wisata desa adat di Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah disterilisasi dengan penyemprotan disinfektan oleh tim Kompi 2 Batalion A Pelopor Satuan Brimob Polda Nusa Tenggara Barat. Karena tidak mengindahkan instruksi penutupan pasar hewan mengurangi resiko penyebaran COVID-19, tim Kepolisian Resort Kota Mataram dan TNI melakukan pembubaran paksa aktivitas kerumunan para pedagang di Pasar Burung Sindu, Cakranegara, Selasa siang. Prihatin terhadap terjadinya kelangkaan masker pasca merebaknya virus COVID-19, warga binaan Rumah Tahanan Negara kelas 2B Praya Kabupaten Lombok Tengah berinisiatif membuat masker untuk memenuhi stok kebutuhan masker untuk seluruh petugas dan penghuni rutan. Mewabahnya virus COVID-19 saat ini menyebabkan angka kunjungan wisatawan ke destinasi wisata Gili Matra, Kabupaten Lombok Utara terpantau terus menurun. Selain adanya pembatasan jumlah wisatawan berkunjung, penurunan jumlah wisatawan juga dikarenakan langkah preventif yang dilakukan semua pihak dalam penanggulangan resiko penularan COVID-19 di kawasan wisata. Regulasi pemerintah melakukan langkah pembatasan jumlah kunjungan wisatawan berkunjung ke sejumlah destinasi wisata seiring merebaknya penyebaran COVID-19 saat ini membuat angka kunjungan wisatawan terus menurun. Berdasarkan pantauan redaksi, 2 pekan pasca pengetatan dan pembatasan kunjungan wisata ke kawasan 3 Gili, angka wisatawan yang berkunjung terus menurun hanya mencapai ratusan orang saja. Sebelumnya dalam kondisi normal, jumlah wisatawan memasuki kawasan Gili Indah untuk berwisata dan menginap terdata bisa mencapai angka 2.000 hingga 3.000 lebih wisatawan perharinya. Namun saat ini, angka tersebut merosot tajam diduga karena regulasi penetapan siaga darurat penanganan COVID-19 yang ditetapkan pemerintah daerah sejak 2 pekan lalu, serta adanya pembatasan wisatawan memasuki Gili melalui pintu masuk Pasbut langsung dari Bali yang diberlakukan saat ini. Tapi hari ini Gubernur sudah mengeluarkan surat edaran atau surat pada pemerintah daerah agar membuatkan surat untuk menutup seluruh hiburan tempat-tempat hiburan di close sementara ini. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah daerah saat ini terus mengajak pengelola wisata di kawasan tersebut untuk terus menjaga sterilisasi kawasan dengan terus melakukan penyemprotan serta menyediakan alat kesehatan bagi wisatawan seperti memperbanyak tempat mencuci tangan sebagai upaya terpadu meminimalisir resiko penyebaran COVID-19 di kawasan wisata 3 Gili. Dari Kabupaten Lombok Utara, Ahmad Sunhaji, Tim Liputan melaporkan. Prihatin terhadap terjadinya kelangkaan masker pasca merebaknya virus COVID-19, warga binaan Rumah Tahanan Negara kelas 2B Praya Kabupaten Lombok Tengah berinisiatif membuat masker untuk memenuhi stok kebutuhan masker untuk seluruh petugas dan penghuni rutan. Selain untuk memenuhi kebutuhan masker di rutan, rencananya produksi masker secara massal juga akan dilakukan warga binaan untuk mencukupi stok masker bagi masyarakat. Langkanya stok masker di pasaran sebagai dampak merebaknya COVID-19 di sejumlah daerah mendapat perhatian warga termasuk warga binaan di Rumah Tahanan kelas 2B Kabupaten Lombok Tengah. Sebagai upaya bersama mencegah resiko penularan, para warga binaan yang biasa menjahit berinisiatif memproduksi masker untuk mencukupi kebutuhan mereka di dalam lapas termasuk para petugas. Alat pelindung kesehatan tersebut dibuat warga binaan dari kain tetoran dengan teknik paduan standar masker yang dianjurkan dan dinyatakan aman digunakan dalam mengantisipasi penyebaran COVID-19. Sejak dimulai awal pekan ini, para warga binaan hingga saat ini telah berhasil memproduksi sebanyak 300 lembar masker dan akan terus diproduksi untuk mencukupi kebutuhan masker bagi penghuni rutan selanjutnya. Pertamanya karena mesinnya rusak kita pakai kita pakai tangan dulu sebelum mesinnya diperbaiki. Ini sudah berapa yang diproduksi ini? Udah 300 lebih, Bu. Udah 300 lebih ya? Iya. Artinya 300 lebih itu cukup untuk karyawan di rutan ini ya? Kalau karyawan lebih dari cukup, Bu.
Selain diproduksi untuk pegawai dan penghuni rutan, rencananya masker hasil karya para warga binaan Rutan Praya ini juga akan diproduksi secara massal dan nantinya akan dijual ke masyarakat yang hasilnya nanti akan dikembalikan kepada warga binaan untuk mencukupi kebutuhan mereka selama berada di dalam rutan. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Lukmanul Hakim, Tim Liputan melaporkan. Selain terkenal dengan keindahan pantainya, Pulau Lombok juga dikenal dengan sentra kerajinan tangan warga Pulau Lombok. Salah satunya adalah kreasi gerabah yang telah mendunia. Salah satu desa yang menjadi sentra kerajinan gerabah tersebut, yakni di Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, yang hingga kini masih bertahan dan ramai dikunjungi wisatawan. Nah, bagaimana keunikannya? Berikut kita simak liputannya di program Indonesia Punya. Banyumulek, itulah nama desa yang menjadi salah satu sentra produksi gerabah tanah liat yang telah puluhan tahun eksis dan dikenal dengan ragam kreasi cantik pahatan tangan para perajin gerabahnya yang telah diturunkan dari generasi ke generasi oleh warganya. Jika Anda berkunjung ke desa ini, pandangan Anda akan dimanjakan dengan puluhan galeri yang memajang aneka gerabah, beragam bentuk dan corak dan motif yang dipajang di kedua sisi jalan di sepanjang jalan desa. Di desa ini Anda bisa menyaksikan aneka kreasi gerabah yang terpajang di puluhan sentra pusat gerabah yang dimiliki warga, termasuk juga menyaksikan dan belajar cara membuat gerabah yang pastinya Indonesia punya loh. Bermodal bahan gerabah yang banyak di desanya dipadukan dengan jiwa seni mereka mengolah tanah liat, maka jadilah kawasan ini menjadi salah satu destinasi gerabah yang cukup dikenal luas di Pulau Lombok. Uniknya di desa ini, aneka kreasi pahatan gerabah warga masyarakat seluruhnya merupakan hasil pola tradisional dan belum menggunakan alat modern seperti di galeri porselin di daerah lain. Dalam proses pembuatannya pun warga hanya menggunakan peralatan sederhana, ditambah dengan cita rasa seni, memahat dan memoles gerabah sedemikian rupa, menggunakan tangan terampil bahkan tanpa menggunakan alat ukur untuk menentukan ukuran gerabahnya. Untuk membuat gerabah, para warga cukup menggunakan alat pemande atau cetakan yang terbuat dari kayu yang didesain agar bisa berputar bermodal tanah liat, air, dan sedikit kapur. Meski diolah dengan sederhana, namun hasilnya tentunya tidak kalah dan Anda bisa bandingkan dengan aneka kreasi gerabah modern saat ini. Menarik bukan? Setelah puas menyaksikan aneka gerabah dan belajar memahat gerabah serta melihat proses cetaknya di galeri para pengrajin, setelah itu waktunya Anda memilih gerabah untuk Anda bawa pulang sebagai oleh-oleh. Untuk memilikinya Anda tidak perlu khawatir ya, karena meski dibuat dengan teknik tinggi, namun harga yang cukup terjangkau mulai 5.000 hingga ratusan ribu tergantung bentuk, ukuran, dan motif hiasannya. Apa yang jadi ketertarikannya begitu dari gerabah yang lain? Karena itu yang dipesan sama masyarakat. Oh ya, ini dalamnya ada sih yang batu dan motif. Iya, tapi sebenarnya pakai yang alami di tanah. Dari lemari, pot, souvenir juga macam-macam souvenir. Kisaran harganya berapa? Dari harga 5.000 ke atas. Yang termahal berapa? Yang termahal 200.000 yang dijual. Nah, jika Anda penyuka hiasan dekoratif berbahan tanah dan penasaran dengan aneka kreasi gerabah khas Desa Banyumulek, maka Anda harus berkunjung ke sentra pengrajin gerabah Banyumulek di kawasan Lombok Barat, yang hasil gerabahnya tidak hanya dikenal di pasar domestik, namun telah mendunia hingga ke benua Eropa. Dari Kabupaten Lombok Barat, Hairul Amri, Tim Liputan melaporkan. Lombok tak hanya indah dengan kawasan wisatanya yang memukau,
namun juga dikenal eksotis dengan keberadaan sejumlah desa wisata dan aneka kreasi hasil tangan warga yang menopang keindahan panorama alamnya. Salah satunya adalah Desa Sukarara yang terletak di Kabupaten Lombok Tengah yang dikenal luas dengan aneka kreasi hasil tenun tradisional warganya. Nah, bagaimana keunikannya? Berikut liputannya hanya di Indonesia Punya. Berkunjung ke Pulau Lombok tidak hanya menikmati keindahan pantainya saja, tetapi juga banyak warisan budaya leluhur yang bisa menjadi objek wisata yang patut dikunjungi. Salah satunya ialah kerajinan tenun di Desa Sukarara, Kabupaten Lombok Tengah. Desa Sukarara merupakan desa penghasil kerajinan tenun songket yang terkenal di Pulau Lombok. Bahkan, hasil kreasi kerajinan tenun perajinnya sudah banyak dikenal luas hingga mancanegara. Tenun songket merupakan kain tenun yang dibuat dengan teknik menambah benang pakan dengan hiasan-hiasan dari benang sintesis berwarna emas, perak, dan warna lainnya yang disisipkan di antara benang lainnya. Uniknya, hampir setiap rumah di desa ini memiliki alat tenun sendiri, berprofesi menenun sendiri hanya digeluti oleh kaum wanita saja, sementara kaum prianya sebagian besar berprofesi sebagai petani. Menenun merupakan tradisi yang sudah mendarah daging bagi warga masyarakat di Desa Sukarara, karena para kaum perempuan di desa ini diajarkan untuk bisa menenun sejak masih kecil hingga remaja. Selama berabad-abad, tradisi tenun di desa ini terus diturunkan dari generasi ke generasi dengan mengharuskan kaum wanita di Desa Sukarara ahli dalam menenun tanpa terkecuali. Bahkan, untuk bisa dipinang oleh seorang laki-laki pujaannya, biasanya seorang perempuan desa harus sudah mahir menenun sebagai bekal untuk berumah tangga nantinya. Untuk mengerjakan satu kreasi tenun, para kaum perempuan di desa ini biasanya menghabiskan waktu 1-2 bulan untuk membuat karya tenun, yang tentunya bernuansa khas dan Indonesia Punya. Dukungan pelestarian tradisi menenun sendiri merupakan bagian utama dari pengembangan tata kelola desa, memanfaatkan potensi sekitar 4.000 lebih warga masyarakat, khususnya ibu-ibu yang setiap harinya berprofesi sebagai pengrajin tenun songket. Belajarnya kan dari umur 8 tahun, kita kerjakan yang polos dulu. Kalau udah nyampe, udah selesai yang polos, baru kita yang punya motif. Berapa tahun waktu itu belajar? Kira-kira 1 tahun udah bisa. Bisa nenun. Kalau udah 1 bulan. Oh, 1 bulan paling cepat? Paling cepat kan 1 bulan. Paling lama? Paling lama 1,5 bulan bisa, 2 bulan juga bisa. Nah, ini yang polos. Polos. Terus yang paling sulit? Kayak gini. Yang punya motif ya? Dari 5.189 perempuan itu sekitar 3.800 itu adalah pengrajin, atau mungkin sekarang sudah mencapai 4.000 pengrajin, karena setiap tahun atau setiap 2-3 tahun itu jumlah pengrajin bertambah karena semakin bertambahnya usia anak-anak. Kemudian para ibu-ibu mewarisi atau mengajarkan keterampilan tradisional ini kepada generasi ininya. Sebagai sarana pendukung, selain terus melakukan pembinaan, di desa ini telah berdiri sebanyak 8 art shop sebagai tempat penjualan hasil kreasi tenun warga masyarakat dan tentunya dijual dengan harga bervariatif mulai 50.000 hingga jutaan rupiah. Nah, jika Anda penasaran dengan keunikan tenun khas warga Sukarara, maka Anda tinggal datang sendiri ya menikmati keunikan corak berikut eksotisme balutan tenun karya perajin di Pulau Lombok yang tentunya Indonesia Punya. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Tim Liputan melaporkan.
Baiklah pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Hulda Ramatia beserta segenap kru SSJ yang bertugas pamit undur dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.